Anda masih bersama kami, Info Gunung Kidul Media Informasi Nusantara. Pro dan kontra terus mewarnai polemik wisata di pantai selatan Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, pasca terungkapnya salah satu wisata baru yakni HH Ocean View yang belum memiliki izin. Selamat siang Pak Tommy. Selamat siang. Ya. Dalam kesempatan ini, terima kasih Pak Tommy sudah hadir di Info Gunung Kidul untuk kita berbincang-bincang terkait dengan isu yang saat sekarang sedang berkembang di Kabupaten Gunung Kidul. Ya, tentunya yang ingin kita tanyakan, melihat perkembangan polemik gegernya perizinan wisata baru HH. Ini Pak Tommy selaku advokat dan juga mantan Asek 1 di Kabupaten Gunung Kidul yang membidangi perizinan. Melihat polemik seperti ini, pandangan Pak Tommy seperti apa? Ya, ini yang dimaksud HH yang di Kecamatan Panggang ya? Ya, betul sekali. Ya, begini. Kalau kita melihat visi misi Bupati yang sekarang, itu memang salah satunya itu mengembangkan objek wisata, termasuk wisata pantai. Ya. Nah, mestinya juga harus diikuti dengan regulasi. Nah, persoalannya sekarang yang menjadi ramai itu kan ada bangunan, tapi tidak ada izinnya. Nah itu, jadi di sisi lain masyarakat mempertanyakan mana izinnya, di sisi lain juga dari pihak pengusaha tidak bisa menunjukkan. Memang kalau membangun sebenarnya ya harus ada izinnya. Nah, perlu saya sampaikan bahwa izin itu memang banyak ya. Kebetulan saya dulu itu ada 3, jadi ada izin tata ruang, kemudian ada izin prinsip, ada izin mendirikan bangunan. Dan ini berkaitan, izin tata ruang dulu, kemudian izin prinsip, baru IMB, izin mendirikan bangunan. Jadi berdiri sendiri-sendiri. Nah ini memang tidak mudah untuk mengurus ini, tidak mendapatkan ini, gitu, untuk mendapatkan 3 izin ini. Nah, terutama waktu dulu itu, waktu saya masih menjabat Asek 1 itu mengenai izin tata ruang. Karena tata ruang kita ini kan dulu baru kabupaten ya, di kecamatan itu baru berapa kecamatan itu, tidak semua, nggak tahu nih sekarang. Sehingga dibentuk tim untuk izin tata ruang. Jadi rekom dari tim ini nanti dibawa untuk mengeluarkan izin prinsip. Izin prinsip itu yang ditandatangani bupati, dan itu dapat rekom juga dari BPN. Nah, baru dari situ dilanjutkan dengan izin mendirikan bangunan. Nah, ya tentunya dengan persyaratan yang sudah ada. Nah itu yang waktu saya jadi Asek 1 itu, setahu saya izin tuh ada 3 jenis itu. Nah kalau Andal itu kan masuk di salah satu itu, Andal. Jadi itu DPRD sudah benar, artinya memang tugasnya selaku pengawasan ya. Karena tugas dari DPRD itu kan memang 3 ya, pengawasan, kemudian anggaran, kemudian ini mengenai perda, pembuatan perda. Jadi ini khusus di bidang pengawasan. Nah, tapi kemarin itu saya amati, kalau menurut hemat saya mestinya diawali dulu dengan rapat kerja komisi yang bersangkutan maksudnya. Baru kalau itu memang diperlukan rapat gabungan, baru rapat gabungan. Ini, dan saya melihat itu rapat gabung PRD itu menurut saya itu nggak ada hasilnya. Karena apa yang dikatakan oleh ketua DPRD itu kan hanya mengatakan bahwa PH itu belum ada izin. Nah, mestinya itu kan yang dicari itu solusinya, solusi mengapa dia tidak memberikan izin, kok tidak ada izin. Itu, nah oleh karena itu semestinya DPRD mengundang 2 belah pihak, artinya baik dari pemerintah maupun dari pihak pengusaha. Jadi didengar juga mengapa pengusaha tidak ada izin. Mungkin ada sesuatu juga yang dia akan kemukakan. Nah, ini kemukakan. Jadi, nah dari benturan 2 ini tadi, umpamakan ya dari pihak pengusaha, kami sudah mengajukan izin tapi nggak turun-turun. Nah ini kan bisa dicari mengapa kok tidak turun. Apakah semua perizinan sudah punya SOP-nya?
ya. Karena yang membuat permasalahan tidak ada SOP. Umpamakan IMB ini berapa lama dia baru rekomendasi itu turun, ya. Apakah 2 minggu, apa 1 bulan? Ini harus ada kepastian. Nah, tapi itu saya katakan tadi, rapat gabungan itu kalau hanya mengatakan bahwa pengusaha HH ini tidak ada izin, itu saya rasa bukan solusi. Yang kita carikan solusi. Kemudian menyuruh Pemda untuk mengkaji memakan. Itu mestinya dari rapat itu sudah ditemukan apa permasalahan sehingga HH ini tidak menerima izin atau tidak membangun, tidak mengabaikan perizinan. Nah, mestinya kan itu yang dicari. Nah, itu yang saya lihat itu ya, rapat gabungan itu tidak menelurkan sesuatu hasil yang bisa memberikan perlindungan pada pihak pengusaha. Baik. Berikutnya Pak Tommy, terkait perizinan yang diharapkan oleh investor yang masuk ke Kabupaten Gunung Kidul. Nah, ini sebenarnya kesiapan Pemkab itu seperti apa? Regulasinya itu siap nggak Pemda? Ini nanti kalau umpamakan ada masyarakat yang partisipasi mengembangkan wisata, membangun ini, regulasi untuk mendirikan bangunan ini sudah siap belum? Yang saya katakan sudah siap, sudah jelas, sudah lengkap belum peraturannya, sudah ada SOP-nya enggak, ya toh, kepastiannya. Jadi SOP itu termasuk kepastian berapa lama saya mau ngurus izin, umpamakan tata ruang berapa lama, kemudian izin prinsip berapa lama, IMB berapa lama, dan syarat-syaratnya apa. Nah, kan begitu. Kalau dia tidak memenuhi syarat, mungkin nggak syarat ini diulangi lagi. Umpama, gitu, suatu lahan ini tidak diberi izin karena mungkin tidak memungkinkan ini untuk dibangun. Tapi kan lahan ini bisa dibuat atau diuruk atau di tembok atau bagaimana sehingga dia bisa menciptakan, mengizinkan untuk dibangun lagi, itu kan bisa. Jadi artinya tidak langsung ditolak begitu saja, beri kesempatan juga pihak pengusaha untuk memperbaiki permohonan izin itu kalau izin itu memang tidak memungkinkan, ya. Sedikit kita menyinggung terkait dengan regulasi yang ada di Kabupaten Gunung Kidul terkait dengan apa itu yang berada di pesisir pantai. Dalam tata kelola untuk penggunaan itu kan masuk Sultan Ground. Nah, ini menurut pengetahuan Pak Tommy seperti apa sebenarnya? Iya, jadi pada dasarnya yang menggunakan Sultan Ground itu ada yang sudah punya kekancingan, tapi saya lihat kebanyakan itu tidak punya kekancingan. Apalagi sekarang kan Sultan Ground itu kan malah masih moratorium ya mengenai kekancingan itu, karena masih tanah itu masih sedang didata diukur. Mungkin selesai itu baru bisa. Nah, penggunaan daripada tanah Sultan Ground itu kalau menurut aturan harus meminta izin dulu ke keraton untuk dan kekancingan, baru boleh kita tarik. Tapi bagi yang sudah membangun tidak punya izinnya, ini yang problem. Kenapa? Karena Pemda itu memang dia tidak bisa untuk mengatur menertibkan kalau tidak ada izin dari keraton. Sebetulnya dulu ada kerjasama, sudah ada kerjasama ya Pemda dengan keraton. Tapi dulu kan ini kerjasama ini pro dan kontra. Ada yang tidak setuju karena ada yang menganggap, maaf ya, ada yang menganggap bahwa tidak mengakui tanah Sultan Ground. Ada itu. Nah, sehingga menolak. Artinya tanah Sultan Ground tidak perlu ditertibkan lah begitu kan. Padahal tidak begitu, bagaimanapun apalagi sekarang sudah ada perdanya ya, bahwa memang di Jogja itu Sultan Ground itu ya memang diakui. Tanah kas desa pun itu adalah bagian daripada Sultan Ground. Jadi ini harus disamakan. Persepsi yang tidak mau mengakui tanah Sultan Ground ini harus mengakui karena aturannya demikian, gitu. Nah, MOU dulu itu sebetulnya sudah bagus. Pemda diberi kewenangan oleh keraton untuk menertibkan. Dulu sudah berjalan, waktu masa saya masih SX1 dulu sudah berjalan. Bahkan ada yang sudah siap untuk ditertibkan, seperti sepanjang itu dulu sudah 70% hampir bisa kita tertibkan. Tapi maaf, persepsi dari pihak
pejabat tingkat kabupaten itu tidak sama, mengatakan jangan dulu. Nah, sehingga jangan tertunda. Nah, jadi begitu loh. Jadi ada kemauan tapi nggak ada tekad. Gitu. Jadi seperti itu harus ada tekad ya, untuk menentukan penutup pembangunan, tidak hanya yang berada di atas tanah Sultan Gurun saja. Kalau menurut saya, kalau memang ini pendekatannya pada perizinan, selagi dia belum berizin ya jangan operasi dulu. Kalau mau konsisten, nah begitu juga yang lain, gitu. Nah, kemudian diberitahu, gitu. Pemerintah juga harus tanggung jawab. Tanggung jawab artinya apa? Diberitahu, yuk harus mengurus izin, ini izin, dan itu tadi SOP-nya itu harus cetok. Yang saya khawatirkan begini loh Pak ya. Maaf ya, pengalaman saya dulu satu itu yang namanya menguruskan izin tata ruang itu bertahun-tahun nggak keluar. Kenapa? Tata ruangnya kan dibentuk tim. Rekomendasi ketuanya Pak Sekda. Rekomendasi dari tim inilah baru ditindaklanjuti dengan izin prinsip. Izin prinsip itu nanti harus dikaji oleh BPN. Baru ya, izin prinsip ini yang mengeluarkannya bupati, tanda tangan bupati. Nah kalau tata ruang ini yang rekomendasinya ditandatangan ketuanya Pak Sekda. Nah ini yang terdiri dari instansi tadi, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, PU segala macam itu Bapeda, mereka tim makanya. Nah ini persoalan ini waktu ini dulu tidak ada SOP-nya, nggak jelas. Itu sekretariatnya itu di Bapeda, tapi orangnya mencar di mana. Nah persoalannya ini tidak ada tuh SOP-nya berapa lama, gitu. Waktu itu nggak jelas sampai bertahun-tahun, ada yang bertahun-tahun nggak keluar. Nah, kalau waktu itu kita tanya gimana kelanjutan ini, oh ini Pak kita ke sana tapi dari PU belum siap orangnya, kena sibuk. Nah, kalau kita sendiri nanti hasilnya bagaimana? Datang lagi, wah ini dari Kepedal belum siap orang, hanya begitu. Tapi kalau nggak dilimit, itu tadi nggak dijelas SOP-nya, memang jadinya begitu. Kenapa? Ini karena nggak ada batas waktunya. 3 bulan belum nggak masalah, kita ya bisa dikesampingkan lah. Itu persoalan. Jadi saya katakan tadi SOP harus jelas. Gitu? Nah, dan tata ruang itu juga jelas, jangan alasan karena ini tata ruangnya baru tingkat kabupaten. Di kecamatan belum ada, sehingga itu kan alasan tim itu kan karena tata ruang kecamatan belum ada. Kalau itu permasalahannya, tata ruang kecamatan itu ya disegerakan. Jadi biar tidak menjadi permasalahan terus-menerus. Demikian info hari ini, saksikan terus info terupdate hanya di Info Gunung Kidul TV.